Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggi Ratnawati, bisa dipanggil Anggi dengan NIM 205211268. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan dengan produk tas kain lurik. Tunggu ya, cekidot. Nah, yang pertama ada sejarah. Lurik merupakan nama kain. Kata lurik sendiri berasal dari bahasa Jawa. Lurik yang berarti garis-garis yang merupakan lambang kesederhanaan. Sederhana dalam penampilan maupun perbuatan, namun syarat dengan makna. Nah, penggunaan kain lurik dalam pembuatan tas telah menjadi populer karena keindahan dan keunikan pola kainnya. Kain memberikan kultur dan memberikan nilai tambah dalam desain tas yang dihasilkan. Sejak itu, bisnis tas kain lurik berkembang dengan beragam model, desain, dan gaya yang menggabungkan kekayaan, tradisi dengan tren mode kontemporer. Nah, yang kedua adalah latar belakang. Bisnis aksesoris merupakan bisnis yang senantiasa bertambah dan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan fashion generasi Z. Ada berbagai hal yang membuat bisnis ini tumbuh, karena fashion merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik sebagai kebutuhan perlengkap aksesoris. Bisnis fashion memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu pemuda seperti remaja, mahasiswa, dan masyarakat penggemar fashion lokal. Salah satu bisnis fashion yang saat ini digenari adalah aksesoris pelengkap tas. Ada ide usaha. Ide usaha tas kain lurik ini memfokuskan pada bentuk yang sederhana, tetapi memiliki pilihan dengan gaya yang unik untuk anak muda atau orang dewasa yang mencari tas khas lokal dan berbeda. Peluang dari tas kain lurik ini sangatlah bagus, karena jika dilihat dari namanya saja sangat unik dan terkesan menghargai kekayaan budaya Indonesia. Keadaan persaingan, ada banyak pesaing yang menjual produk tas kain lurik, oleh sebab itu harus selalu diadakan inovasi terhadap produk. Misalnya dengan merubah beberapa bentuk yang kekinian. Keunggulan produk ini dibuat adalah tas kain lurik, di mana tas ini berbagai keunggulan produknya dengan desain yang kreatif dan inovatif. Manfaat, melatih jiwa entrepreneurship mahasiswa, dalam hal ini sebagai perintis usaha, serta meningkatkan dan mengembangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa dalam menjalankan usaha bisnis tas kain lurik. Dengan tujuan dari tas kain lurik ini adalah untuk melestarikan budaya dan warisan tradisional, dengan menggunakan kain lurik sebagai bahan utama tas, menciptakan produk yang unik dan berbeda dari pesaing, dan dapat mengembangkan desain yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat konsumen yang mencari aksesoris yang tidak biasa dan memiliki nilai tambah budaya. Nah, ada visi dan misi. Yang pertama, ada visi, menjadi merek tas kain lurik terkemuka yang menginspirasi dan mempromosikan warisan budaya Indonesia serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Nah, ada misi. Yang pertama, memproduksi tas kain lurik yang berkualitas tinggi, yang memperkenalkan dan mempromosikan keindahan dan keunikan tradisi tenun. Yang kedua, ada mengembangkan desain yang kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya ada analisis masa depan. Yang pertama, situasi pasar. Ada tren yang kuat memberikan peluang bagi bisnis tas kain lurik dan permintaan produk lokal. Yang kedua, konsumen sadar akan dampak lingkungan. Jadi, bisnis tas kain ini dibuat dengan bahan yang alami, yang ramah lingkungan. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi, ada pemasaran yang efektif dengan branding yang kuat dan promosi yang efektif. Yang kedua, ada inovasi dalam desain, fungsi dan bahan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga ada selera masyarakat, di mana tas kain lurik menawarkan daya tarik yang unik dan berbeda dari tas-tas konvensional. Yang kedua, ada pengaruh tren model juga memainkan peran penting dalam selera masyarakat. Nah, yang terakhir ada daya beli, harga tas kain lurik menjadi faktor kunci dalam daya beli konsumen. Yang kedua, ada tingkat persaingan dalam bisnis tas kain lurik juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Nah, selanjutnya ada analisis pesaing. Analisis pada kain tenun asri lurik Klaten dengan produk tas kain lurik dengan harga 50.000, program promosi website, keunggulan bahan produksi sendiri dengan kelemahan masih pengambilan ke penjahit luar. Yang pada selanjutnya, lurik sekar asli Klaten dengan produk tas kain lurik dengan harga 65.000, dengan promosi website, keunggulannya manik-manik yang bervariatif, kelemahan belum dikasih packaging. Yang selanjutnya ada kain lurik prasojo Klaten dengan produk tas kain lurik dengan harga 70.000, dengan promosi website, dengan kelebihan bahan premium, kelemahannya harga yang dibanderol mahal. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT dengan kekuatan tas kain lurik memiliki keunikan dalam desain dan bahan yang digunakan. Yang kedua, ada bisnis tas kain lurik dapat menunjukkan kualitas kerajinan tangan yang tinggi. Kelemahan, produksi tas kain lurik mungkin membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tas-tas mesin. Yang kedua, permintaan untuk tas kain lurik mungkin terbatas pada segmen pasar tertentu. Yang selanjutnya ada peluang meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan telah meningkat minat konsumen terhadap produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua, ada jika bisnis berasal dari daerah wisata, maka dapat memanfaatkan peluang untuk menjual tas kain lurik kepada wisatawan. Dengan ancaman, pasar tas memiliki persaingan yang kuat baik dari merek lokal maupun merek internasional dengan gaya dan tren yang berubah dengan cepat.
Nah, yang selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, segmentasi demografis. Itu ada remaja, dewasa, dan lanjut usia, mahasiswa, karyawan, dan pekerja. Yang kedua, ada segmentasi psikografi, pecinta produk yang istimewa dan memiliki keunikan, konsumen yang mencari produk yang kreatif dan kesadaran budaya. Yang ketiga, ada segmentasi geografis, di mana lokasi dan kecamatan di Klaten, wilayah yang kepadatan penduduk. Yang terakhir, ada segmentasi perilaku, konsumen yang senang mengenal produk tas, kain lurik. Yang kedua, pelanggan yang gemar mengoleksi produk unik dan tradisional. Nah, yang kedua ada target pasar. Yang pertama, konsumen yang tertarik pada produk-produk yang mencerminkan budaya tradisional. Yang kedua, ada konsumen yang mencari produk yang mencerminkan keunikan dan keaslian dari kain lurik dalam desain tas. Yang ketiga, ada konsumen yang memiliki ketertarikan akan produk yang sedang tren. Yang ketiga, ada positioning tas kain lurik aksesoris yang bisa digunakan laki-laki maupun perempuan dari milenial sampai lanjut usia dengan bahan yang berkualitas tinggi. Bentuk tas ini juga berbagai macam bentuk seperti tas laptop, tas belanja, dan tas tote bag. Cocok untuk konsumen yang mencari sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya itu, tas ini berbagai varian motif yang up-to-date dari produk lokal khas budaya Jawa. Dengan positioning yang tepat diharapkan dapat membantu produk tas kain lurik untuk menjadi yang lebih terkenal, diingat dan diinginkan oleh konsumen dalam membandingkan produk sejenis di pasar. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama, produk, menawarkan beragam desain yang menarik dan berkualitas, memperhatikan desain kualitas jahit, bahan berkualitas dan aksesoris yang menarik. Yang kedua, ada price, menentukan harga yang kompetitif, menawarkan pilihan harga yang beragam. Yang ketiga, ada promotion, menggunakan strategi pemasaran digital, membuat konten menarik, mengadakan promosi atau diskon khusus. Yang keempat, ada place, menentukan saluran distribusi yang tepat, menjalin kerjasama dengan toko-toko butik. Yang kelima, ada people, memilih karyawan yang berpengalaman, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Yang keenam, ada proses memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, menjaga bahan kualitas produk dan kebersihan. Yang terakhir, ada physical evidence, membuat desain toko dan gerai yang menarik, menjaga kebersihan dan kualitas produk. Nah, selanjutnya ada rencana organisasi dan manajemen dengan nama Tas Kain Lurik, nama pemilik Anggi Ratnawati, dengan alamat usaha Jalan Sewan, Kedung Ampel, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Bentuk badan usaha UMKM, jumlah SDM ada 4. Dengan General Manager ada Anggi Ratnawati, nanti ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen produksi dan operasi. Lalu selanjutnya ada rencana produksi dan operasi. Yang pertama ada dimensi produk. Tas kain lurik ini merupakan aksesoris yang cukup sederhana tetapi selalu menarik untuk digunakan ataupun untuk koleksi. Tas kain lurik ini dapat bervariasi tergantung pada desain dan tas yang dibuat. Bahan yang sangat menghargai kekayaan budaya Indonesia yang mana juga ramah lingkungan. Yang kedua, ada manfaat dan kegunaan produk. Produk ini menjadi aksesoris yang bisa digunakan semua kalangan dan cocok untuk healing maupun belanja yang menambahkan sentuhan estetik dan gaya kepakaian penggunanya. Tas kain lurik ini sering kali dirancang dengan desain tradisional yang khas, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan citra diri mereka dengan cara yang unik. Yang ketiga, rencana proses produksi. Tahapnya yaitu perencanaan dan desain produk, membeli bahan baku yang diperlukan. Bahan baku seperti kain lurik dipotong sesuai dengan pola. Proses penyusunannya, penjahitan tas kain lurik, dan finishing. Yang keempat, dari rencana kebutuhan bahan baku dan peralatan. Kain lurik, benang, tali bahu, penutup magnetik, resleting, kancing, pengisi busa atau kapas, puring, label merek, mesin jahit, mesin border, persin kain, jarum, penggaris, pola, meteran, dan gunting. Dan yang kelima, tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan memainkan perannya adalah pengrajin yang terampil dalam pengelolaan bahan baku, menjahit dengan merakit tas, pekerja pembuat pola yang mana, mengetahui tentang desain dan dimensi tas, manajer memproduksi yang bekerja mengatur, mengelola persediaan, dan mengawasi tenaga kerja, di mana masing-masing petugas sesuai dengan jobdesk yang telah ditentukan. Selanjutnya ada rencana keuangan dengan biaya tetap, ada mesin jahit, mesin border, mesin pensil kain, jarum, penggaris, meteran, dan gunting, dengan total 3.200.000 dengan penyusutan 100.000. Nah, selanjutnya ada biaya variabel dengan biaya pengiriman 100.000, biaya pemasaran, biaya promosi, dan biaya transportasi sejumlah 70.000, biaya bahan baku dengan jumlah 495.000 dengan modal awal biaya tetap 100.000, biaya variabel 100.000, biaya bahan baku 495.000, biaya pemasaran 70.000 dengan total 765.000. Menghitung HPP dengan total biaya produksi ditambah biaya lain-lain dibagi jumlah produksi 495.000 dikurangi dalam kurung 70 ditambah 100 dibagi 20 dengan total 16.250. Menghitung harga jual. Harga jualnya HPP ditambah laba yang diinginkan 16.250 ditambah 13.750 dengan harga jual 30.000. Analisis kelayakan usaha dengan pendapatan harga produksi dikali harga jual dikurangi modal 20.000 dikali 30.000 dikurangi 306 dengan total pendapatan 294.000. Presentasi laba dibagi modal dikali 100%, 294.000 dibagi 306 dikali 100% dengan hasil 96%.
Payback period dengan jumlah kebutuhan dana investasi dibagi laba bersih per bulan. 765.000 dibagi 294.000 sama dengan 2,60 bulan. Analisis BEP unit, biaya tetap dibagi harga per unit. 3.677.000 dibagi 30.000 dengan total 122,5 unit. Sumber dana yang diperoleh adalah iuran setiap anggota dan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan. Dengan modal awal 4 juta sehingga setiap anggota memberikan dana sebesar 1 juta. Yang terakhir ada bisnis model Canva, itu ada key partner, pemasok bahan baku yang handal, agen pengiriman online, kemitraan pemasok kain lurik. Yang kedua ada key activity, membuat dan mengelola tas kain lurik, memasarkan produk kepada pelanggan. Key research itu membuat dan mengelola dengan bahan kualitas tinggi, kelompok yang terampil. Value proposition itu tas kain lurik dengan desain tradisional, pilihan produk dengan budaya lokal, kualitas bahan baku yang premium. Customer relationship itu memiliki tim customer yang service yang responsif, menjaga kualitas bahan yang alami premium. Channel itu ada aksesoris, tas, toko lurik. Jadi ada customer segment itu konsumen yang menyukai aksesoris yang menarik, orang yang ingin mencoba produk lokal, orang yang suka mengoleksi produk budaya. Revenue stream itu ada penjualan tas kain lurik kerjasama dengan pihak lain dan butik lokal. Ada cost struktur, itu pengadaan alat penjahit, bahan baku, peralatan dan perlengkapan, gaji karyawan, dan biaya listrik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.